Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Untuk kali ini saya akan mengulas 7 kesalahan fatal penulis buku yang ditolak oleh penerbit. Jadi menulis buku itu harus memperhatikan karakteristik dan ciri khas penulisnya juga. Oleh karena itu, 7 hal ini akan saya kupas satu persatu. Apa saja? Yang pertama, banyak penulis buku yang masih memiliki kecenderungan membuat judulnya itu terlalu panjang, bahkan melebihi batas maksimal ketentuan judul buku yang umum. Judul buku itu berbeda dengan judul karya tulis ilmiah, berbeda dengan skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian. Oleh karena itu, untuk judul buku, terutama pada buku ilmiah, pastikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Contoh misalnya buku ajar, maka topik atau judul buku ajar itu harus sesuai dengan minimal berbasis kepada mata kuliah yang diampu. Jangan keluar dari itu, apalagi sampai melebar. Atau buku referensi. Buku referensi ini sifatnya umum atau general. Maka topik atau judul bukunya paling tidak ada sekitar 5 sampai 7 kata yang menggambarkan tentang satu bidang ilmu. Atau monografi. Monografi, walaupun sumber penulisannya konversi dari hasil riset, maka untuk judul bukunya tetap harus mempertimbangkan karakter pada buku monograf. Tetap menyantumkan aspek spesifikasinya, tetapi tidak keluar, tidak terlalu banyak dalam menyusun judulnya. Saya biasanya menghilangkan subjek dan keterangannya untuk judul monograf. Nah, kesalahan yang kedua adalah pada jenis bukunya tidak sesuai dengan kebutuhan penerbit. Untuk buku-buku, untuk penerbit-penerbit perguruan tinggi atau penerbit-penerbit yang fokus pada buku-buku perguruan tinggi, maka hindari mengirim jenis buku di luar buku ilmiah. Contoh misalnya mengirim naskah buku ke penerbit Unisma Press, tapi yang dikirim adalah buku fiksi, buku cerpen misalnya. Ini kan tidak sesuai dengan karakter dan kebutuhan penerbitan. Maka itu pasti ditolak. Kirim, submit naskah-naskah buku yang sesuai dengan jenis dan karakter pada penerbitan. Jangan sampai salah alamat. Yang ketiga, segmentasi pembacanya tidak sesuai dengan penyajiannya. Contoh, nulis buku ajar untuk mahasiswa, tetapi penyajiannya terlalu tinggi, penyajiannya terlalu berat, sehingga tidak cocok, tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Bahasanya kaku, mahasiswa ini nggak paham gitu, diminta untuk membaca. Itu biasanya penerbit akan merekomendasikan untuk direvisi dan perbaikan penyajiannya menggunakan penyajian ilmiah populer. Karena kalau terlalu berat, apalagi bukunya untuk mahasiswa, tidak sesuai dengan segmentasi pembaca mahasiswa, maka bukunya tidak ada yang baca. Bukunya tidak akan tersebar sampai kepada segmentasi pembaca. Yang keempat, topik atau judul bukunya sudah banyak di pasaran, sudah bersifat umum, topiknya sudah puluhan, bahkan ada yang ratusan judul yang sudah terbit. Maka untuk buku-buku seperti buku ajar, buku-buku pengantar, harapannya agar bisa diterima oleh penerbit, berikan unsur kebaharuannya, berikan unsur-unsur informatifnya, nilai-nilai keunikannya, nilai-nilai kemenarikannya. Agar apa? Agar menjadi pertimbangan
penerbit. Mungkin topik umumnya sudah banyak, tapi secara spesifik penulis memberikan nilai keunggulan yang berbeda dengan penerbit-penerbit yang lain. Yang kelima, sistematikanya masih sama dengan sistematika karya ilmiah atau hasil riset. Penyajiannya bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, dan seterusnya. Ini pasti ditolak karena buku-buku yang penyajiannya sama dengan hasil penelitian itu pasti ISBN-nya juga ditolak. Oleh karena itu, konversikan karya tulis ilmiah atau hasil penelitian teman-teman semua ini menjadi karakter buku, bukan hanya copy paste dari hasil penelitian kemudian dipindah saja begitu saja sistematikanya ke dalam buku. Pasti ditolak. Yang keenam, referensinya tidak akurat, bahkan hanya sedikit, tidak sesuai dengan standar. Berapa standarnya? Standarnya kalau kami biasanya antara 20 sampai 30 referensi. Oleh karena itu, ini juga menjadi penting. Keberadaan buku itu tergantung atau menjadi penilaian utama dan pokok adalah referensi yang dibangun oleh penulis. Maka referensinya harus akurat, referensinya harus konsisten. Saya seringkali menyampaikan untuk penyusunan referensi daftar pustaka, gunakan manajemen reference. Itu sudah banyak dan sudah sangat mudah lah. Mendeley, Zotero, EndNote, dan yang lainnya. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, ini kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh para penulis adalah mengindahkan cek plagiasi atau tidak memperhatikan plagiarisme. Jadi Bapak Ibu, di buku sekarang juga sudah harus diperhatikan terkait dengan cek plagiasinya. Pastikan cek plagiasi di buku ini harus sudah di bawah minimal, ada di batas standar maksimal. Kami biasanya mencantumkan maksimal 20% untuk buku. Karena ketika naskah dikirim ke kami biasanya melakukan cek plagiarisme untuk memastikan bahwasanya bukunya sudah di bawah standar ketentuan cek plagiasi di kami. Karena ini juga bisa berbahaya. Oleh karena itu, 7 hal ini mohon menjadi perhatian serius bagi penulis, terutama penulis pemula. Jangan lupa di subscribe. Silakan jika ada komentar diberikan pada kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Teruslah produktif menulis buku untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan kepada halayak ramai. Karena siapa tahu pengetahuan yang kita sebarkan melalui buku itu menjadi kebaikan, menjadi kebajikan, menjadi kemanfaatan, menjadi keberkahan yang pasti akan kembali kepada kita dan kepada generasi kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.